Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam bijak hari ini. Tentunya kita masih ditemani Pak Haji Doif, salah seorang petani dan juga mitra Gapoktan. Pak Haji, ini sudah banyak sekali nih yang ingin bertanya kepada Pak Haji di kanal YouTube Sultan TV untuk bertanya soal tema kita hari ini. Yang pertama Pak Ya, Haji, oke, kita akan bacakan. Hmm, Oke, dampak banjir Pak Haji katanya selain mungkin tadi menyerang lahan pertanian, apakah juga betul. terhadap unggas dan juga peternakan ini ada dampaknya juga atau tidak katanya Pak Haji? Pasti berdampak sekali, Mbak. Karena kan unggas juga apa namanya tempat-tempat peternakannya itu kan kena dampak juga terbawa banjir. Bahkan saya bilang sampai kerbau pun di daerah kami itu dua atau yang terbawa banjir. Jangankan unggasnya itu banyak yang dengan kandang-kandangnya hilang. Jadi makanya banjir yang kemarin saya juga bingung, cukup kaget juga bisa Ya, sedahsyat itu gitu ya. ya, Yang padahal hujan. biasanya sih Mm-mm, yang biasa-biasa saja banget gitu. Ya betul. banjir lewat, udah surut selesai gitu kan. Kalau hingga sampai merendam dan saat alirannya itu deras banget ya. Mm-mm. Padahal hujan hanya 1 atau 2 malam ya Pak Haji ya. Kalau di kami sebetulnya intensitas hujan memang hampir waktu itu dari mulai tanggal 4 hari 4 malam sih Mbak. Ya. Cuman memang maksudnya intensitas derasnya tidak tinggi juga. Artinya hujannya tidak terlalu besar banget gitu kan. Mm. Dalam konteks seharusnya masih biasa saja sih imbasnya. Tapi ternyata cukup besar imbasnya, gitu, luar biasa memang. Mhm. Oke, Pak Haji Doif, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Saat Ya. ini, apakah para petani, teman-teman petani kita, memiliki cadangan bibit, Pak Haji, sehingga bisa menanam? Di daerah kami itu memang tidak ada cadangan bibit. Cadangan bibit itu kan bisa diperoleh secara komersial Mm-mm. atau dari sesama jaringan petani. Maksudnya gini, kan di daerah kami itu panennya tidak serempak. Masing-masing daerah itu kan panennya bergantian nih gitu. Kalaupun mereka mau menggunakan bibit lokal, biasanya bisa bisa meminta bantuan atau tukar-tukaran dengan petani yang di daerah yang lainnya gitu, atau kelompok yang lainnya, Mbak. Mhm. Agak apa namanya, agak aman juga lah untuk urusan hal yang seperti itu gitu Oke. sih. Oke, baik. Iya. Pak Haji, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ditanya saat Iya. ini, apa yang paling urgent yang diperlukan oleh para petani pasca banjir? Ya itu kan urgennya itu adalah biaya kembali untuk mengolah lahan. Seperti tadi yang kemarin sore cerita ke saya langsung, cabai hampir 1 hektar begitu mau berbuah kan hilang semua, hilang dan total hilang katanya semua. Kebayang kerugiannya berapa kan? Untuk tanaman cabai per hektar itu kan sampai 60 sampai 100 juta soalnya. Oke, kita ke Dan pertanyaan selanjutnya. Ya. agak, agak berat juga kalau pemerintah. Oke, Pak Haji, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah saat ini pemerintah daerah memiliki cadangan dana untuk kemudian atau cadangan dana darurat untuk memberikan ganti rugi kepada para petani? Nah, kami sendiri untuk hal itu tidak tahu ya, karena kami tidak bukan orang pemerintahan gitu kan. Tapi yang kami tahu sampai saat ini belum pernah terjadi ada penggantian dari daerah untuk biaya mengganti biaya produksi petani yang gagal panen, belum pernah sih. Tapi yang sesungguhnya kami tidak. Yang saya usulkan tadi kan kalau bisa kan ada asuransi pertanian. Jadi jelas mereka bayar premi memang, tapi mereka punya jaminan kan gitu. Dibanding dengan ada tidak sih kas misalnya di daerah, kami tidak pernah tahu, dan jumlahnya juga artinya kan gini, kalau itu kan nanti tergantung kebaikan hati Pemda kalau ada misalnya kas daerah sebagainya. Tapi kalau mereka memiliki asuransi sendiri, nah ini yang maksud saya, mudah-mudahan menjadi motivasi besar untuk petani itu selalu produktif kan, karena mereka
dalam kondisi gagal pun masih bisa untuk berproduksi karena biaya produksinya akan diganti oleh asuransi pertanian misalnya gitu loh. Yang paling penting kan hal-hal yang seperti itu, Mbak. Jangan berikan ketergantungan lagi petani ini harus bergantung kepada pemerintah. Pemerintah nggak bakalan mampu deh ngurusin petani, saya yakin. Oke. Oke, Pak Haji, kita ke pertanyaan. Nah, ini Iya. penyuluh petani, Pak Haji, saat ini Iya. bagaimana peranannya dan apakah sudah memberikan efek atau dampak ketika misalnya para petani memiliki keluhan atau mungkin kendala-kendala penyuluh petani nih, Pak Haji? Iya, penyuluh itu kan sebetulnya di setiap kecamatan ada ya, PTD-nya, penyuluh kawan-kawan penyuluh juga banyak. Mereka mungkin sudah melakukan tugasnya, tetapi saya bilang itu yang sifatnya sangat standar banget. Tidak ada upaya intensifikasi, tidak ada upaya over teknologi gitu loh. Mungkin karena belum ada perintahnya ya. Saya yakin kalau perintahnya ada atau memang programnya ada, kawan-kawan penyuluh itu akan malah melakukan itu sesuai perintah kan gitu. Jadi kembalinya adalah aturannya, peraturan atau perundang-undangan atau apapun itu deh, yang memang fokus kepada petani untuk para penyuluh di lapangan itu melakukan intensifikasi penyuluh manajer skillnya. Selama ini kan tetap di mana-mana itu menyuruh satu technical skillnya yang kadang-kadang suka saya protes, jangan ngajar bebek berenang, percuma jagoan bebek daripada kita gitu ya, karena memang mungkin standarnya begitu. Nah, sekarang ya begitu-begitu aja sih. Oke, belum ada peningkatan yang signifikan ya, Pak Haji? Kalau saya perhatikan belum ada ya. Saya bukan menafikan bahwa pemerintah Indonesia ada, cuman standarnya pakai banget. Oke. Oke, Pak Haji, terima kasih banyak sudah bergabung dengan Sultan TV dan juga membersamai kita, Pak Haji Doif, di pagi hari ini. Siap, Semoga nanti lain waktu Mbak Dia. bisa langsung datang ke studio untuk kemudian kita Insya Allah berbincang siap, banyak hal Mbak yang Dia, lain ya. siap. Oke, terakhir Pak Haji, apa yang disampaikan mungkin kepada pemerintah dan juga para petani yang mungkin saat ini masih membenahi lahan pertaniannya sehingga belum bisa menanam kembali? Silakan. Kalau jika bisa urusan ini kan saya bilang jangan cuma kita pemerintah misalnya berusaha untuk mengganti kerugiannya saja. Ini korelasinya ini kan luas, umum banget. Bahwa ini juga menyangkut tentang keutuhan lingkungan, Mbak. Keutuhan lingkungan, keutuhan hutan tutupan, keutuhan perkebunan rakyat yang selama ini digarap, dan biarkan itu menjadi daerah resapan, biarkan kemudian air itu mengatur dengan sendirinya. Air itu alam itu sangat-sangat pintar kok gitu, sebetulnya alam itu mampu mengatur apa yang harus dia lakukan untuk manusia. Yang paling penting adalah itu, bukan jangan kebijakan insan tentang oh ini harus diganti ininya begini. Tidak akan cukup dengan itu jika kejadiannya akan sama. Tetapi jika pemerintah sudah lebih bijak, lebih arif, bahwa dilindungi, insya Allah kejadian ini nggak akan terulang. Dan yang dan yang akan sustainable kedepannya ya hal-hal yang kayak gitu. Jadi manusia, petani biarkan hidup dengan alamnya, alam biarkan menghidupi petaninya kan gitu. Itu ideal banget kalau kayak gitu. Jangan lagi ada perambahan hutan dengan dalih investasi, dalih iming-iming kesejahteraan. Kalau jika daerah kami daerah pertanian, fokuskan saja kami menjadi daerah pertanian. Biarkan tanpa industri. Biarkan kami hidup dengan alam, dan alam menghidupi kami. Mungkin itu aja sih, Mbak. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak Haji Doif, Mitra Gapoktan sekaligus salah seorang petani di Kota Serang. Sukses selalu, sehat selalu Pak Haji Doif, dan salam untuk teman-teman dan saudara-saudara kita para petani. Semoga dari fenomena ya Pak Haji ya, banjir saat ini bisa menjadi pelajaran kita, dan tetap semangat untuk para petani untuk kembali menanam begitu ya Pak Haji Doif ya. Terima kasih Pak Haji sekali lagi. Mbak Dea, makasih.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali lagi di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Tentunya dengan tema-tema menarik lainnya dalam Talk Show Bincang hari ini. Akhir kata saya, Dea Lintawengi, beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.